Tasbih. Zaman Nabi ada tasbih tak? Ha? Ada. Batu-batu boleh jadi tasbih. Kan batu tu boleh jadi ikat-ikat. Ha. Tapi ternyata Nabi SAW tak buat. Tapi Nabi buat dengan jari. Maka sunnahnya dengan jari. Walaupun sebenarnya tasbih tersebut adalah perkara dunia. Kan tasbih perkara dunia. Tapi kenapa tak pakai? Kerana Nabi ada di zaman Nabi. Kenapa Nabi tak pakai? Itulah cerita dia. Lain hal mikrofon. Kalau hidup zaman Nabi sekarang ni Nabi akan guna mikrofon. Kenapa? Islam dah ramai. Takkan terdengar suara Nabi sampai belakang. Jadi kena faham mana satu yang kena ikut Nabi dan mana yang ada kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, kita sudah bersama-sama menyimak video tadi dan kita sudah tahu bahwa video tersebut membahas tentang memakai tasbih ketika berzikir. Jadi kita berzikir memakai tasbih seperti ini hukumnya bagaimana? Boleh ataukah tidak? Atau masuk kategori sunnah ataukah bid'ah? Nah ini teman-teman kita bahas. Pertama saya ingin mengutip statement beliau. Beliau sempat mengatakan bahwa pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada biji tasbih. Jadi ada kerikil yang dihitung untuk berzikir. Akan tetapi karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir menggunakan jari jemarinya, maka otomatis yang sunnah itu adalah berzikir menggunakan jari jemari. Nah setelah beliau memberikan penjelasan seperti ini, beliau kemudian tidak membongkar terkait dengan hukum ataupun status berzikir dengan menggunakan biji tasbih. Ini belum ada kepastian dari beliau. Jadi berzikir menggunakan tasbih seperti ini boleh ataukah tidak, atau masuk perbuatan sunnah ataukah bid'ah. Ini belum ada statement yang pasti. Nah sekarang kita bahas teman-teman. Kita kembali ke awal. Kalau memang pada masa baginda Nabi itu ada biji-bijian ataupun ada kerikil yang digunakan untuk bertasbih, maka ini ada satu pertanyaan yang perlu kita temukan jawabannya. Karena pertanyaan ini akan menentukan finishing hukum daripada berzikir menggunakan tasbih ini. Pertanyaannya begini. Kalau memang ada pada masa baginda Nabi berzikir menggunakan biji tasbih, lalu sikap Rasulullah itu bagaimana? Menolak ataukah tidak? Nah ini penting untuk kita bahas. Karena kalau misalkan baginda Nabi menjumpai seorang sahabat berzikir menggunakan tasbih, lalu diingkari oleh baginda Nabi, maka berarti berzikir menggunakan tasbih itu adalah perbuatan yang terlarang. Catatannya asalkan diingkari oleh baginda Nabi. Kalau misalkan tidak diingkari, misal ada seorang sahabat berzikir menggunakan biji-bijian ataupun menggunakan kerikil dan Rasulullah tidak mengingkarinya, maka ini otomatis masuk pada sunnah takririyahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita tegaskan teman-teman, kita bahas terkait dengan sikap baginda Nabi terhadap biji-bijian yang digunakan alat untuk menghitung zikir. Untuk menjawab hal ini, saya coba membawa satu referensi. Pertama dari kitab Sahih Ibnu Hibban pada jilid 3 Shahifah 118 dan kualitas hadis ini adalah sahih. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin fi yadiha nawan aw hasan tusabbihu. Suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang perempuan yang membaca tasbih dengan menggunakan biji-bijian atau menggunakan kerikil. Fiyadiha nawan aw hasan tusabbihu. Fakola, kemudian setelah Rasulullah menjumpai perempuan tadi, Rasulullah berkata, Ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hada wa afdal. Maukah saya kasih tahu kamu bacaan yang lebih mudah untukmu dan lebih utama daripada menghitung biji-bijian ini? Lalu Rasulullah melanjutkan, Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, wa subhanallah adada ma huwa khaliqun, wallahu akbar mithla dhalik, walhamdulillah mithla dhalik, wala ilaha illallah mithla dhalik, wala hawla wala quwata illa billah mithla dhalik. Nah ini adalah bacaan yang ditawarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang titik persoalannya adalah
kalimat ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza wa afdal, ini apakah bentuk penolakan baginda Nabi terhadap cara perempuan tadi yang berzikir menggunakan tasbih, atau Rasulullah ini dalam rangka untuk memberikan pilihan kepada perempuan tadi antara berzikir menggunakan tasbih sebanyak-banyaknya atau membaca zikir dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah penolakan ataukah Rasulullah memberikan pilihan? Nah, ini perlu kita ketahui jawabannya, teman-teman. Dalam hal ini saya membawa satu kitab. Nah, saya tetap mengutip dan berpijak kepada pemahaman para ulama, teman-teman ya. Jadi saya tidak menggunakan pola pikir saya pribadi. Saya membawa kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masobih pada jilid 4 Sohifah 1601 dikatakan, wa hadza aslun sahihun li tajwizis subhati bi taqririhi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi merupakan dalil yang sahih untuk kebolehan memakai tasbih dengan takrirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi ataupun pada hadis tersebut Rasulullah tidak dalam rangka mengingkari cara perempuan yang berzikir menggunakan biji-bijian, tidak. Tapi justru Rasulullah mengakuinya, tidak mengingkarinya. Artinya dalam hal itu Rasulullah memberikan pilihan. Jadi boleh berzikir menggunakan biji-bijian, artinya berzikir sebanyak-banyaknya dan menghitung zikir tersebut dengan biji-bijian ataupun dengan kerikil, atau boleh mengamalkan bacaan yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pilihan, bukan dalam rangka mengingkari cara perempuan tadi. Maka dalam kitab ini dikatakan litajwizis subhati bitaqririhi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berzikir menggunakan biji tasbih semacam ini merupakan sunnah taqririyah. Itla farqah bainal mandhumah wal manthurah fima yu'addu bihi. Jadi tidak ada bedanya antara biji-bijian yang sudah disusun seperti ini ataupun yang tidak disusun. Seperti orang dulu kalau berzikir itu pakai jagung, diambil satu kemudian dipindah ke tempat yang lain. Jadi sama saja. Jadi sama-sama merupakan ataupun masuk dalam takrirnya baginda Nabi. Wala yu'taddu biqoliman addaha bid'atan, dan orang yang menyatakan bid'ah itu tidak perlu dihiraukan. Ila angkol, ala ukhbirukum bima huwa aisaru ay ashalu wa akhaffu alaikum min hada ay min hadal jam'i awit ti'dad. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Maukah kamu saya kabarkan, saya berikan sesuatu yang lebih mudah untukmu. Jadi pakai sigot ini, aisaru, pakai sigot tafdil, teman-teman ya. Artinya baginda Nabi memberikan pilihan antara berzikir yang lebih mudah, lebih simpel, yaitu bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi tadi, yang maksud dari baginda Nabi, atau berzikir sebanyak-banyaknya dengan menggunakan biji tasbih ataupun biji-bijian. Nah, ini adalah pilihan, bukan pengingkaran. Oke, itu sudah jelas ya. Kemudian juga ada di dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim pada jilid 1 Sohifah 732. An Sofiyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Sofiyah, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya arba'atu alafi nawatin usabbihu bihinna. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan saya ataupun menjumpai saya, dan di depan saya ada 4.000 biji-bijian yang saya gunakan untuk tasbih. Lalu Rasulullah bertanya, ya bintah Huyayin mahada, wahai putrinya Huyai, apa ini? Sayyidah Sofiyah menjawab, usabbihu bihinna, saya membaca tasbih dengan biji-bijian ini. Qala, kemudian Rasulullah berkata, qad sabbahtu mundukum tu ala ru'siki aktsaru min hada. Saya sudah membaca tasbih semenjak saya berada di hadapan kamu, dan tasbih saya itu lebih banyak daripada apa yang kamu hitung itu. Lalu Sayyidah Sofiyah berkata, alimni ya Rasulullah, tolong ajari saya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kuli subhanallah adada ma khalaqu min syai'. Bacalah subhanallah adada ma khalaqu min syai'. Ini artinya apa? Rasulullah ya tidak mengingkari cara Sayyidah Sofiyah yang berzikir menggunakan biji-bijian sampai 4.000, dan Rasulullah memberikan pilihan untuk memakai
bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang nilainya ataupun yang pahalanya itu sangat melimpah, karena langsung merangkum adada ma khalaqa min syai', maha suci Allah sejumlah sesuatu yang telah ia ciptakan. Jadi sebanyak sesuatu yang telah ia ciptakan. Nah, hadis ini hadza haditsun shahihul isnad walam yukharrijahu. Hadis ini kualitasnya sahih meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu teman-teman. Jadi terkait dengan berzikir, ini ada dua pilihan. Yang pertama bisa wa ayyaqidna bil anamil. Kita menghitungnya dengan jari jemari. Jadi menghitung berdasarkan ruas jemari ini. Jadi ruas jemari ini kalau misalkan kita hitung, kemudian kita kembali lagi, itu nanti jumlahnya 30, dan bahkan kita bisa menghitungnya sebanyak 33. Itu kalau misalkan kita berzikir secara terbatas seperti itu, ini lebih mudah teman-teman. Tapi kalau misalkan kita berzikir banyak, misalkan sampai 100 ataupun 200 atau bahkan 1000, tentu menggunakan tasbih ini adalah lebih memudahkan itu ya. Jadi sama kita berzikir menggunakan bil anamil, ini merupakan fi'liyahnya baginda Nabi, merupakan sunnah fi'linya baginda Nabi, menggunakan ini merupakan sunnah takrirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan menggunakan ini secara mantuk memang ada hadisnya. Jadi kalau kita berzikir pakai ruas jemari, maka ini jemari-jemari ini nanti akan ditanya oleh Allah dan akan memberikan persaksian bahwa pada saat itu ruas jemari ini memang dipakai untuk berzikir. Oke, teman-teman, saya kira sudah jelas ya. Jadi menggunakan ini boleh, bukan perkara bid'ah. Kemudian ada satu kaidah yang menyatakan taqrirun nabi sharihun ala idnihi. Jadi diamnya baginda Nabi terhadap suatu kasus yang beliau lihat, itu merupakan penjelasan atas izinnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika beliau tadi membandingkan dengan mikrofon, kalau mikrofon itu menurut beliau ada celah menjadi sunnah, sementara kalau tasbih ini tidak ada celah untuk menjadi sunnah. Ini kan aneh teman-teman sebenarnya. Karena sama-sama benda, mikrofon benda, tasbih itu adalah benda. Kita tahu yang namanya benda itu tidak memiliki status hukum secara mandiri, akan tetapi hukumnya akan mengikuti terhadap penggunaannya. Jadi kalau digunakan untuk kebaikan, mikrofon digunakan untuk adzan, yaitu otomatis menjadi baik. Mikrofon digunakan untuk dangdutan, ya otomatis tidak baik. Jadi begitu. Sama dengan tasbih. Tasbih ini digunakan untuk zikir, ini menjadi baik. Kalau digunakan untuk memukul orang, ini menjadi tidak baik. Jadi sebenarnya sama-sama benda, kenapa kok berbeda hukumnya? Itu kan aneh teman-teman. Padahal kaidahnya sama-sama mengatakan liluwasail hukmul maqasid, bahwa sarana-sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Jika tujuannya baik, maka sarananya ini menjadi baik. Jika tujuannya buruk, maka sarananya menjadi buruk. Jadi sebenarnya melalui kaidah ini terkait dengan berzikir memakai tasbih itu sudah terjawab sebenarnya. Tidak perlu jauh-jauh kita kemana-mana pakai referensi terlalu banyak, tidak perlu jauh-jauh seperti itu. Ya teman-teman, itu saja, mudah-mudahan memberikan wawasan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.